Oke, langsung saja. Untuk pertama, itu ada pengertian guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dengan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya ada rumusan Kode Etik Guru Indonesia telah disempurnakan dalam Kongres PGRI 16 tahun 1989 di Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejuruan profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. 4. Guru menciptakan suasana sebaiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitar untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan yang terakhir, kesembilan, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Tenaga profesi sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Kemudian, Blau Peter M. 1973 menjelaskan ilmuwan tidak mempunyai klien. Oleh karena itu, mereka tidak bisa disebut profesional karena para profesional mempunyai klien berkenaan dengan keprofesian dan profesional tersebut. Istilah-istilah yang berkaitan dengan profesi yaitu ada profesi profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah profesi. Profesi itu adalah apa? Suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para anggotanya. Jadi di sini artinya ia tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang yang tidak dilatih dan tidak disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, profesional. Profesional menunjuk pada dua hal. Yang pertama adalah orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya. Nah, pengertian kedua ini, profesional dikontraskan dengan non-profesional atau amatir. Yang ketiga ada profesionalisme. Nah, profesionalisme menunjuk kepada komitmen atau teori atau paham para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Yang keempat, ada profesionalitas. Profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki dalam rangka melakukan pekerjaan. Yang kelima, ada profesionalisasi. Profesionalisasi pada dasarnya itu merupakan serangkaian proses pengembangan profesional atau professional development, baik dilakukan melalui pendidikan atau latihan, prajabatan maupun dalam jabatan. Oleh karena itu, profesionalisasi merupakan proses yang lifelong dan never ending secepat seorang telah menyatakan dirinya sebagai warga suatu profesi. Selanjutnya ada beberapa di antaranya permasalahan profesi pendidik
menurut Anwar dan Sagala tahun 2006 123, ada 4 hal yang perlu dibahas. Yang pertama adalah profesionalisme profesi keguruan, 2 otoritas profesional guru, ketiga kebebasan akademik atau academic freedom, dan yang keempat adalah tanggung jawab moral atau responsible dan pertanggungjawaban jabatan accountability. Dan selanjutnya, menurut Therese tahun 1955 mengatakan bahwa profesi dapat dibedakan atas 5 tipe, yakni 1. Profesi yang estabilis atau permanen atau yang mapan diperoleh dengan studi spesialisasi, contohnya dokter. Yang kedua, ada profesi baru dapat diperoleh dengan studi dan disiplin baru melalui studi tambahan, misalnya kimiawan dan ilmuwan sosial. Yang ketiga, ada semi profesi. Semi profesi itu diperoleh melalui pendidikan sebagai dasar untuk teknisi praktik, misalnya itu ada perawat, guru, dan pekerja sosial. Yang keempat, akan menjadi profesi sama dengan praktisi modern dalam bisnis, tetapi berbeda dengan status profesi, misalnya personal direktur, direktur sales, dan engineering. Yang kelima, ada profesi pinggiran atau marginal, dasar keterampilan teknisi, misalnya ada teknisi ataupun montir dan mekanik.